Hai, welcome back to my channel. Hari ini aku pengen cerita-cerita tentang Instagramku yang kemarin sempet ke-hack. Jadi kemarin waktu Desember 2024 Instagramku itu sempet tiba-tiba nge-logout. Kan ingat passwordnya. Nah itu aku isi password pun juga nggak bisa. Terus saat itu aku langsung yang lupa password. Terus sama pihak Instagram dikirimlah link ke email yang nanti bisa aku pakai buat masuk ke Instagramku. Nah ternyata tautan atau link dari Instagram itu dikirim ke email yang bukan emailku. Emailku kan ya pakai Gmail biasa ya, tapi itu tiba-tiba kayak emailnya itu dari HappSmile. Dan HappSmile ini kayaknya dia memang langganan dibuat para hacker gitu. Kayak banyak banget sih yang pakai HappSmile itu buat meretas. Selain emailku yang udah diganti sama si hacker, nomorku itu ternyata nggak aktif atau nomor yang sudah hangus. Aku panik kan, aku mulai sadar nih, waduh kayaknya ini ada yang nggak beres. Akhirnya aku buka pusat akun, kayak gini kan pusat akunnya. Nah terus aku cek lagi tempat aku login kayak gitu ya. Nah itu barulah ketahuan kalau Instagramku ini dibukanya dari United Kingdom gitu. Terus dia berubah-ubah sih, terus kadang-kadang tiba-tiba kayak di Brazil kayak gitu-gitulah. Nah di pusat akun ini tuh kalau teman-teman masih bisa masuk ya, teman-teman harus segera nge-logout yang kayak gini nih apa tempatnya. Oh ini bukan saya, itu bisa di logout. Tapi karena udah terlanjur ke-hack dan udah gak bisa masuk, itu tuh yang PR banget. Ya terus aku pastinya buka yang help.instagram.com itu kan. Di situ kan ada langkah-langkah kayak apa yang harus kita lakukan. Nah, di situ tuh tertulis kalau misalkan ada orang yang mau membobol akun kita, itu kita bakalan nerima dari security@mail.instagram.com. Tapi kenyataannya tuh enggak sama sekali. Jadi di sini aku mungkin bisa ambil kesimpulan. Selain itu ada datanya juga ya. Kalau memang Instagram ini tuh kayak keamanannya itu secure-nya tuh kurang kayak gitu. Jadi aku masuk ke pusat bantuan yang di help.instagram.com dan aku klik yang warna biru buka halaman ini. Terus kita akan langsung masuk di Instagramnya. Nah terus aku pilih yang kode login dikirim ke nomor ponsel atau email yang tidak bisa saya akses. Nah, terus di sini identifikasi akun Anda, masukkan nama pengguna, nomor telepon atau email. Nah, di sini aku pakai nama penggunaku ya. Ada permintaan untuk pulihkan akun kan. Alhamdulillahnya di Instagramku itu banyak fotoku. Jadi aku bisa pilih yang atas. Jadi nanti pihak Instagram akan mencocokkan video selfie kita sama foto ya, foto-foto yang ada di Instagram kayak gitu. Terus kita klik berikutnya. Terus akan kita disuruh masukkan email yang aktif yang nantinya akan digunakan Instagram untuk komunikasi sama kita kayak gitu. Nah sering kali nih kan habis masukkan email, terus aku pencet tombol yang warna biru itu nggak bisa sama sekali. Itu yang pertama ya. Terus kadang-kadang bisa dipencet tapi nunggu kodenya tuh nggak masuk ke emailku. Itu yang kedua. Yang ketiga kadang-kadang itu kodenya sudah masuk tapi begitu kita mengisikan kode itu, setelahnya itu kayak blank putih. Kadang-kadang kita sudah dapat kodenya, kita masukkan itu kayak mohon maaf terjadi kesalahan, kayak ada pemberitahuan kayak gitu-gitu. Nah itu tuh sering banget dan selama hampir 1,5 bulan tuh aku nyoba itu memang kayak gitu terus. Nah sampai pada akhirnya tetap dengan cara yang sama kayak gitu, kita kayak dapat petunjuk untuk merekam video selfie. Nah ini tuh kayak yang biasanya dibuat kalau kita daftar perbankan kayak gitu-gitu loh. Jadi yang harus hadap ke depan, ke atas, ke bawah, miring kiri, miring kanan, kayak gitu-gitulah. Nah setelah selesai kita akan dapat pemberitahuan email seperti ini. Dan ini tuh kayak tulisannya 3-4 hari kerja, padahal kenyataannya kayak cuman 10 menit. Terus kita ada pemberitahuan kalau berhasil. Kalau cocok akan dapat kode cadangan. Kode cadangan ini akan kita masukkan buat masuk ke Instagramnya. Jadi ya memang sesimpel itu sih caranya. Cuman memang menuju ke sana itu yang benar-benar kayak banyak bugnya. Semoga teman-teman nyoba terus ya, jangan sampai putus asa kayak gitu. Nah terus ini yang
paling penting ya, yang ya begitu akunku kembali kan, itu pastinya aku langsung ganti password, terus emailnya si hacker itu aku tendang, aku ganti pakai emailku lagi. Terus nomor telepon aku juga pakai nomor telepon yang aktif, yang nomornya masih sangat sehat gitu ya. Nah ternyata 4 hari kemudian si hacker ini ngambil alih Instagramku lagi dengan dari Hapsmile gitu. Nah akhirnya aku speechless dong, kok bisa gitu loh, kok bisa diambil alih lagi. Ternyata si hacker ini mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Nah aku tuh sebelumnya tuh kayak masih awam sama apa sih ini two factor authentication itu apa. Sebenarnya pas ngumpul-ngumpul sama saudara-saudaraku itu ya banyak membahas masalah ini gitu, cuman aku kan kayak nggak ada pikiran mau ke hack juga ya, jadi ya aduh apa sih itu nggak penting kayak gitu. Dan ternyata si hacker ini mengaktifkan itu, jadi dia bisa masuk lagi, emailku dirubah lagi, nomor teleponku yang masih sehat itu sudah hilang. Dan begitu si hacker ini nyerang masuk lagi, aku tuh ada pemberitahuan dari Instagram ke emailku, ada upaya masuk dari ini, kalau itu bukan Anda, amankan akun. Nah akhirnya pasti aku ngeklik dong amankan akun, dan akhirnya Instagramku terkunci. Dan itu benar-benar kayak aduh, cuman gara-gara autentikasi 2 faktor. Jadi buat temen-temen kalau udah berhasil masuk itu jangan cuma kayak ngubah kata sandi gitu-gitu enggak ya, tapi teman-teman harus lihat juga termasuk yang autentikasi 2 faktor itu. Udah akhirnya Instagram kekunci ini, untuk berhasil buka itu sebenarnya caranya sama kayak yang tadi, langkah-langkahnya juga sama. Cuman lagi-lagi meskipun aku tahu caranya, masuknya itu nggak bisa-bisa. Kayak begitu diklik, maaf terjadi kesalahan, begitu diklik error dengan nomor gini kayak gitu kan. Udah pusing banget waktu itu. Cuman untuk Instagram yang dikunci ini kita masih bisa setengah masuk kayak gitu loh. Aku bisa masuk ke akunku tapi itu cuma blank putih, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kelihatan apa-apa, cuma blank putih. Nah itu seperti kita melaporkan kalau ada masalah di Instagram ya, kita masuk ke akun kita, terus kita goyang-goyangkan, nanti kan ada kayak laporan pengaduan kayak gitulah istilahnya. Terus kita ceritakan kalau Instagram kita itu kena hack, ngirim kayak gitu tuh tiap hari gitu. Aku ngirimnya dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris pakai ChatGPT. Lebih hampir sebulan juga nih, akhirnya aku bisa masuk lagi dengan cara yang sama, yang kayak verifikasi wajah itu aku berhasil masuk, langsung aku tendang-tendang semuanya, itu aku cari yang tempat login itu, aku keluar perangkat yang bukan perangkatku itu juga aku logout. Terus aku juga mengaktifkan autentikasi 2 faktorku sendiri, dan harapannya sih semoga setelah ini tuh Instagramku tuh bisa benar-benar secure gitu ya, nggak kehack lagi. Waktu kemarin kena hack, aku tuh lihat perangkatnya, dan itu tuh kayak selalu Samsung ID IK kayak gitu ya. Aku nggak ngerti itu perangkat apaan sih, tapi gara-gara kebetulan HP ku Samsung juga kan, dan aku itu termasuk orang yang anti sama iPhone gitu ya, karena aku tuh nggak bisa pakai iPhone, susah gitu. Nah gara-gara kehack ini dari perangkat ini, akhirnya aku berencana untuk beli iPhone. Soalnya aku dengar-dengar nih kalau iPhone tuh mungkin pengamanannya itu kayak lebih bagus daripada Android. Tapi belum tahu juga sih, aku juga masih belum beli iPhone, dan ini pun ngerekamnya juga masih pakai HP Android. Sekian cerita pengalamanku Instagram yang kena hacker. Semoga teman-teman kalau punya masalah yang sama bisa masuk lagi ya, bisa dihempaskan itu si hacker-hacker itu ya. Meskipun sampai sekarang aku tuh masih bingung kayak apa sih tujuan mereka ngehack akunku yang masih sangat kecil gitu loh, yang kayak followernya juga cuma ratusan, dan mereka ngehack pun nggak ada apa-apa gitu, nggak digunakan untuk penipuan atau lain. Dan untuk Instagram sendiri semoga bisa lebih, security-nya itu bisa lebih bagus gitu. Bukan rahasia umum kalau misalkan Instagram itu media sosial yang paling mudah diretas ya di antara yang lain-lain gitu. Bahkan waktu aku kena hack itu, ini ada di majalah Forbes juga mengatakan kalau misalkan banyak memang orang
yang barengan sama aku kena hack juga kayak gitu. Oh ya, dan jangan lupa subscribe channel ini, dan sampai ketemu di video-videoku yang lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.